Haleluya anak sekolah minggu. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dan hari ini bersama dengan Kak Sarlinda. Dan Kak Happy, halo. Semuanya semangat ya. Amin. Nah, hari ini kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Dan nanti akan kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Karen. Dan lalu dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dipimpin oleh adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik semuanya, kita akan memulai ibadah kita. Mari siapkan hatimu, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya Tuhan yang bekerja di tengah ibadah kita. Mari adik-adik, dan para orang tua, papa mama, mari bantu anak-anak kita untuk sama-sama boleh beribadah kepada Tuhan hari ini. Sekarang kita akan berdoa terlebih dahulu. Tutup mata adik-adik semuanya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada hari ini kembali lagi kami boleh datang kepadamu Tuhan. Di dalam ibadah sekolah minggu, walaupun Tuhan kami ada dalam ibadah online, tapi kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di rumah-rumah setiap adik-adik sekolah minggu. Roh Kudus yang bekerja menjamah kami semua. Roh Kudus yang menolong kami, sehingga ketika kami beribadah kepada Tuhan, kami boleh mendapatkan seluruh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang ajaib, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya anak sekolah minggu. Amin. Nah, hari ini adik-adik masih ingat gak apa sih salam kita atau tepuk tangan tepuk tangan Yesus? Masih ingat gak adik-adik? Kak Happy masih ingat gak tepuk sekolah minggu? Gimana ya Kak Linda ya? Masa Kak Happy lupa sih? Udah lama ke sekolah minggu Kak Linda. Aduh. Maaf loh. Kalau gitu kita sama-sama belajar lagi ya, Oke. supaya semuanya ingat ya. Oke, yuk. Kita akan belajar. Kasarnya nanti bilang, tepuk Yesus. Maka adik-adik akan berkata, tangan kanannya diangkat, ye. Kemudian tangan kirinya, sus. Kemudian, Yesus, yes. Begitu. Bisa ya adik-adik ya? Kita coba ya. Oke, yuk. Yo, tepuk Yesus. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Iya, Oke, tepuk tangan belajar dulu lagi. ya. Yuk, sama-sama Oke, ya. ya. Kita belajar lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat loh. Kasarnya kayaknya berpikir adik-adik masih kurang semangat nih. Karena tadi baru bangun tidur, baru ada yang selesai mandi, masih basah-basah. Sekarang semuanya bangkit berdiri, kasih semangat yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita sekali lagi katakan, tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes, haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Kak Sarina minta semuanya kita boleh kasih gerakan dulu ke kiri, ke kanan supaya nggak kaku. Karena kita hari ini mau memuji sambil menari buat Tuhan Yesus. Nggak ada yang jaim-jaim. Kak Sarina sama Kak Happy juga nggak mau jaim nih di sini nih. Kita mau bergerak buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi pujian kita. Kasihnya seperti sungai. Pakai gerakan ya adik-adik. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu susah. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Lanjut ya, kita masih nyanyi lagi adik-adik. Kak Happy. Kita lagu kedua ya adik-adik ya. Yang masih semangat katakan amin. Amin. Tahu nggak sih lagu Yesus di dalam rumahku senang-senanglah
Tahu kan. Tapi kita pakai gerakan lah ya, Ya. supaya tetap badannya enak digerak-gerakin. Ayo coba kiri kanan dulu lagi. Ya. Nanti kita belajar dua bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, bahasa Inggris sama bahasa India. Oke, yuk bang, kita nyanyi Yesus di dalam rumahku. Oke, gerak. Tepuk tangan dong. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Kita belajar bahasa India adik-adik ya. Coba nih, kita belajar kata-katanya dulu ya. Jab Jesu merekaman he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesu merekaman he, kusi kusi he, kusi kusi he. Supaya lebih enak nyanyinya, tuh ada teksnya dia di TV-TV atau di handphone adik-adik ada teksnya, oke? Yuk bang, dari Jab Jesu ya. Jab Jesu kaman he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesu merekaman he, kusi kusi he, kusi kusi he. Dari Indonesia, Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Bahasa Inggrisnya, when Jesus in the family, happy happy home, happy dong, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Indianya, Jab Jesu kamu, mana suaranya? Kusi kusi he, kusi kusi he. Jab Jesu merekaman he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Sekali lagi kusi kusi he, kusi kusi he. Yeay, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, haleluya. Sekarang kita mau menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Yuk persiapkan hatinya, kita mau menyembah Tuhan. Oke adik-adik, tadi kita sudah memuji, sekarang saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita naikkan penyembahan kita sama Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua adik-adik, sikap berdoa, sikap menyembah Tuhan, tidak ada yang mengintip adik-adik ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau menolong kami, Engkau memberkati Kak Karen Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu
baik bagi kami. Kau Tak pernah tinggalkan yang kami sedetik pun Tuhan. cincin Syukur bagi matamu. Tuhan Yesus. Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau kami tadi telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati Kak Karen Tuhan, Kau menolong dia, Engkau memakai mulut bibir Kak Karen Tuhan, biar setiap perkataan yang diucapkan tidak akan kembali disia-sia dan boleh dimengerti oleh anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan kami patahkan segala kebodohan, pikiran melayang-layang, tidak fokus, tinggalkan anak sekolah minggu. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Hai semuanya. Nah, hari ini tadi kan sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bersama Kak Karen kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini bukan firman Tuhan yang biasa, karena kan mungkin firman Tuhan yang biasa mungkin adik-adik cuman dengar doang. Hari ini nanti kita akan bersama-sama membuat sesuatu, sebuah prakarya. Apa ya? Oke, nah sebelum kita masuk ke sana, Kak Karen mau nyampein dulu sedikit firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhannya berjudul tentang waktuku. Oh, apa itu ya? Waktu. Waktu itu apa sih? Nah, sebelum Kak Karen masuk ke sana, Kak Karen mau tanya-tanya dulu nih. Kan udah beberapa waktu ya nggak ketemu sama teman-teman di sekolah minggu, mungkin ada yang nggak bisa keluar rumah juga, nggak bisa main sama teman-teman di komplek. Nah, akhirnya mau tanya, adik-adik udah ngapain aja sih di rumah, dan apa sih yang adik-adik kangenin? Nah, kangen nggak sama contohnya ngobrol-ngobrol sama teman? Nah, kangen nggak main bareng teman? Kangen nggak belajar di sekolah? Ya kan, kangen nggak? Nah, atau adik-adik udah mulai, males nih di rumah aja deh main game terus, atau nggak ada kerjaan ya udahlah tidur, makan, ya kan nggak ada kerjaan. Nah, kayaknya hari ini kita mau bahas nih, udah lebih 1 bulan ini, apa aja sih kegiatan yang adik-adik lakukan di rumah? Coba bilang dulu sama papa mamanya, udah ngapain aja sih? Apa jangan-jangan emang nggak ngapa-ngapain? Cuman bangun tidur, makan, terus ngerengek sama papa mamanya, "Ma, mau makan, ganti baju, aku mau mandi, males mau main game." Atau udah ngelakuin sesuatu yang bisa bantu sama papa dan mama. Nah, sekarang Kak Karen tanya, kalau ada nggak di sini yang jalan-jalan? Nah, Kak Karen tahu nih, pasti banyak yang jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Jalan-jalannya satu, pagi ini ke Facebook, kedua nanti ke Twitter, 3 nanti ke WhatsApp, nanti sore lagi ke Instagram, ya kan, sama papa mamanya, kemudian nanti ke YouTube, habis itu nanti balik lagi deh ke Facebook, gitu aja terus. Nah, jadi nggak pernah kan jalan-jalan atau berinteraksi secara langsung sama teman-teman semuanya. Nah, kalau 1 hari itu cuma dihabisin kayak gitu aja. Nah, Kak Karen mau tanya nih, pertanyaan yang penting ya. Apa sih yang kamu tahu tentang waktu? Nah, ini Kak Karen punya 2 temen nih ya, ada gambarnya. Nah, yang satu nanya, waktu, apa ya itu waktu? Nah, kalau satu lagi jawab nih, ya waktu itu contohnya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan sampai tahun. Cuman itu doang yang kita ngerti dari waktu. Kak Karen sekarang tanya, coba 1 menit ada berapa detik? Berapa? Coba, tahu nggak? Atau 1 jam ada berapa menit? Oke, kalau 1 minggu ada berapa hari? Oke, 1 hari ada berapa jam?
Oke, 1 tahun ada berapa bulan? Oke, nah kalau udah pada pinter-pinter sih, anak sekolah minggu pasti pinter lah, nggak mungkin nggak tahu kan. Tapi selama itu, nah waktu-waktu yang diberikan sama Tuhan, nah Tuhan Yesus itu kan memberikan semua orang waktunya sama. Nah Kak Karen dikasih waktu 24 jam dalam sehari, adik-adik juga, mama papa juga. Nah untuk apa sih kita gunakan waktu-waktu itu? Nah yuk kita baca ayat firman Tuhan, Kak Karen udah tampilin nih. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Oke, kita baca ya sama-sama yang kenceng. Siapin dulu tenggorokannya ya, biar bisa ngomongnya jelas. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Lanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Ayo adik-adik, nih firman Tuhan berkata kan, bagaimana ya hari-hari ini kita pergunakan? Apakah semuanya pada males-malesan atau semuanya rajin jadi anak baik bantuin orang tua? Nah kalau mungkin adik-adik ngerasa, aduh bingung Kak, aku udah ngelakuin ini, udah ngelakuin itu, tapi aku nggak tahu nih mau ngapain lagi besok. Nah hari ini kita mau bikin suatu kreativitas yang seru. Nah kreativitasnya ini untuk menentukan kegiatan apa sih yang mau kita lakuin hari ini. Yuk kita cek sama-sama. Oke, jadi sebelum kita mulai Kak Karen akan tunjukin nih. Hari ini kita akan buat bentuknya kayak gini nih, kreativitasnya. Nah, ini nanti akan kita isi tentang kegiatan sehari-hari kita. Nah, sebelum kita mulai, kita persiapin dulu ya alat-alatnya. Kak Karen mau tunjukin nih alat-alatnya. Yuk, siap-siap. Alat yang pertama adalah kardus. Coba, mana kardusnya? Adek-adek udah siap belum semuanya kardus? Nah, di rumah. Nah, selanjutnya lagi. Tusuk gigi, coba. Udah ada belum punya tusuk gigi? Di sini sih cuma butuhnya 1 aja ya. Oke. Selanjutnya lagi lem. Coba, ada yang punya lem di rumah kan? Pasti dong. Lalu lanjutnya ada gunting. Nah, ini guntingnya ya. Kalau nanti gunting-gunting, jangan lupa minta tolong sama papa mamanya ya, supaya hati-hati makainya. Lalu ada penggaris juga. Nah, coba tunjukin masing-masing ada penggarisnya nggak? Lalu ada kertas warna, origami gitu boleh. Kalau nggak ada juga HVS biasa nggak apa-apa. Oke, dan yang terakhir buat mewarnainya boleh bawa spidol atau pulpen warna atau mungkin pakai krayon atau apapun aja untuk menghias. Oke, nah sekarang alat-alatnya kan udah siap semua. Kita mulai ya pengerjaannya. Nah, tahap yang pertama, tadi kan kita harus siapin dulu nih kardusnya, oke. Kemudian siapin ada gunting, ada siap gunting semuanya, sama penggaris dan juga boleh pakai pulpen atau spidol. Nah, kardusnya kita mau gunting. Nah, sebelum kita gunting, kita bentuk dulu menjadi persegi atau kotak nih. Nah, ukurannya itu 36 cm kali 36 cm. Ayo, digambar dulu ya bentuk kotaknya di atas kardus 36. Kemudian lebarnya juga 36. Habis itu kita gunting. Nah, Karen serahkan kepada Mario dan Peppa untuk menggunting. Nah, Peppa sama Mario udah buat nih, bentuknya kurang lebih kayak gini. Punya Dede juga kan, kayak gini ya, besarnya kurang lebih. Nah, sekarang kita mau cari titik tengah daripada perseginya ini. Kurang lebih kira-kira aja ya, mungkin sekitar di sini nih. Kak Karen tandain dulu ya, pakai spidol. Nih. Nah, Dede juga pakai di bawah, ada spidol, bikin sini. Kemudian mau kita bolongin pakai, nah ditusuk ya, mungkin bisa pakai gunting ya, atau mungkin ada pulpen juga boleh. Nah coba minta tolong sama papa mamanya ya. Oke, Karen tusuk dulu ya. Oke, setelah ditusuk, nah ini semuanya udah punya semuanya udah bolong ya, sama ya kayak Kak Karen ya. Nah, habis itu kita mau lanjut lagi, kita akan buat persegi
yang dari kertas origami. Sekarang semuanya ambil kertas origaminya atau kertas warnanya masing-masing. Oke. Nah, kan masing-masing udah tadi punya mungkin kertas origami atau kertas warna ya gitu ya. Nah, kita nanti mau gunting bentuknya jadi persegi nih kayak gini. Ya, bentuknya persegi udah dikasih tunjuk nih. Nah, ukuran perseginya ini kurang lebih 18 kali 18 cm. Nah, coba papa mama bantuin adik-adiknya buat dan gunting persegi seperti ini. Oke, buat sebanyak 4 ya, 4 persegi. Jadi kalau bisa warnanya beda-beda nih. Ini kan Pepa punya pink, ada kuning, Mario punya putih, ada juga warna biru. Nah, supaya nanti bentuknya warna-warni gitu. Nah, setelah udah ada, nanti kita lipat jadi 2. Nah, coba Karen pinjam 1 ya. Nah, lipat 2-nya tapi mengarah menyilang seperti ini. Coba bisa nggak Pepa sama Mario? Nah, buat jadi seperti segitiga. Bisa ya. Jadi tadinya nih persegi seperti ini, dilipat seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita gunting deh. Ya, yuk ambil gunting masing-masing. Nih, Pepa ambil guntingnya ya. Mario ambil guntingnya. Hati-hati ya kalau pakai gunting. Nah, gunting sesuai dengan garis lipatannya. Ayo, bisa nggak Pepa? Oke, nah coba tunjukin dulu nih mana yang udah segi. Nah tadi persegi yang udah digunting-gunting ya, udah jadi segitiga nih, udah ada 8 buah ya kurang lebih. Nah sekarang waktunya kita untuk menempel sesuai dengan yang ada di perseginya. Yuk Kak Karen tunjukin ya, ambil lem adik-adik. Nah kemudian, nah ini kan contohnya seperti ini. Nah, yang arah persegi, yang arah lancipnya ke arah tengah. Terus nanti, maaf ya, tempel lagi yang sebelahnya. Nah, ini kan udah nih. Nih ada satu punya Pepa, satu punya Mario ya. Bikin yang rapi ya. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kalau lemnya udah kering, oke, dibalik belakangnya, oke. Nah, coba punya Mario mana nih? Nah, di belakangnya kita mau lihat nih di belakangnya. Harusnya kan tadi ada bolongan di tengah. Nah, kita mau buat persegi kecil tempel di belakangnya. Nah, jadi adik-adik harus ambil kardus sisa yang tadi, terus gunting menjadi 2 persegi kecil ya. Ukurannya bisa sekitar 5 x 5 cm. Oke, buat 2 ya, buat 2. Nah, kalau udah jadi nih, kurang lebih nih Kak Karen punya 2 nih seperti ini. Oke. Nah, kita tempel ya. Nah, persis di tengah bolong yang ada di tengah ini ya. Nah, kita tutup bolongannya, oke, dengan 2 lapis. Oke. Nah, ditutup seperti itu ya, dan kemudian dilem. Oke, bisa pakai lem biasa atau kalau ada selotip boleh pakai selotip. Oke. Yuk.
Nah, jadi yang di belakangnya udah tempel nih, 2 lapis ya. Nah, satu ini punya Pepa agak kecil, nggak apa-apa. Ini punya Mario agak gede. Nah, sekarang balik di depannya, siapin tusuk gigi masing-masing. Nih, tusuk gigi ya, oke. Nah, kita taruh seperti ini. Nah, pas di tengahnya kita tusuk bolongan yang tadi sampai ke bawah, oke, sampai dia bisa berdiri. Nah, kayak gini, coba Mario bisa nggak berdiri tusuk giginya di tengah? Coba, tusuk, yang kencang. Tusuk aja, abang. Nah, di tengah gini, tusuk. Nah, tuh berdiri kan, harus berdiri, jangan diuak-uak, oke, dah. Oke, sekarang kayak yang ininya udah selesai dulu nih. Nah, sekarang kita mau bikin yaitu tambahan, ya adalah bentuknya seperti ini nih, ya. Nih, nah ini sebagai penunjuk arah, oke, kemana nanti. Nah, kita bisa putar, oke. Nah, jadi alatnya adalah siapkan sisa kardusnya lagi, oke. Dan buat bentuknya seperti ini ya. Nih, aku akan tunjukin ya ke teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Boleh besar, boleh kecil, nggak apa-apa, oke. Nah, jadi kardus, belakangnya kardus, boleh. Kalau mungkin ada mau warna-warni, depannya boleh ditambahin, ditempel dengan kertas berwarna atau mungkin ada diwarnain pakai spidol atau krayon, boleh. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini tinggal Oke, dah. Nah, jadi nanti setelah ini bisa tusuk giginya mungkin dipotong dulu lebih kecil untuk menyesuaikan. Terus kemudian panahnya bisa kita putar seperti ini. Oke. Nah, ya kalau misalnya masih copot-copot dikit nggak apa-apa. Tapi, nah yang penting bisa diputar seperti ini. Jadi nanti kardusnya itu ditusuk di tengah. Nah, sekarang yang bagian paling penting adalah kita mau tulis. Nah, bagian-bagian dari kertas warna ini. Nah, siapin spidol atau pensil warna adik-adik. Nah, apa sih yang mau kita tulis di sini? Nah, yang harus ditulis itu adalah kegiatan yang mau kita lakukan setiap hari. Contohnya, pertama, kalau bangun pagi misalnya berdoa pagi, atau mungkin kalau mau tidur malam berdoa malam. Kemudian misalnya beres-beres kamar, beres tempat tidur, boleh ditulis. Nah, kemudian juga ngerjain tugas PR, atau mungkin hari ini mau bantu mama masak, mau bantu mama nyapu atau apapun, ditulis di masing-masing satu bagian di sini. Oke? Yuk, Kak Karen mau buat Pepa dan juga Mario nulis kegiatan mereka masing-masing. Oke? Yuk. Ini cuma contoh doang ya nih kalau bisa dibuat dengan warna-warni, bisa tulisannya pakai spidol, pensil warna yang banyak atau yang tebal. Nah, adik-adik bisa kerjain bareng papa mama. Tanya papa mamanya hari ini mau apa, bantuin papa mamanya apa, nyapu atau tugas yang ada di rumah seperti apa, seperti itu. Nah, misalnya kalau Pepa nih kan harusnya pagi berdoa. Nah, terus mungkin habis itu ada nyuci piring, ya kan, bantuin bersih-bersih rumah, ya kan, ngelap-ngelap meja mungkin, bantuin mama nyuci piring, masak, hari ini masak apa, seperti itu. Nah, coba ditulis dulu. Nah, tulisnya yang gede-gede aja, kan kartonnya gede nih, supaya jelas kelihatan gitu. Boleh? Boleh. Kalau adik-adik mungkin mau istirahat, tulis contohnya main handphone. Boleh, tapi ya jangan di semuanya ditulis main handphone. Satu aja, ya kan? Contohnya sepeda nggak boleh ya? Main apa nih? Menggambar mungkin, atau mungkin bersih-bersihin taman mungkin. Nah, ngerjain apa lagi nih? Pepa nulis apa nih Pepa? Oh, itu Mario nulisnya nyuci piring. Ini apa nih? Nah, contohnya nih punya Pepa nih. Udah ada berdoa. Nah, Pepa mau main handphone. Berapa lama nih main handphonenya nih? Harus ditulis ya, 5 menit gitu. Nah,
Menyapu, mengerjakan PR, nah membantu masak, kemudian apa nih? Membaca Alkitab juga, mengepel. Nah, ini belajar ya. Jadi adik-adik bisa ganti-ganti gitu ya. Hari ini contohnya kegiatannya seperti ini. Mungkin minggu depan boleh ganti lagi, coba hal yang baru. Misalnya apa yang baru? Misalnya tadinya nggak bisa bersihin kamar, kayak Mario itu ada beresin kamar. Minggu depan mulai beresin kamar. Biasanya mungkin males belajar bahasa Inggris, mulai minggu depan belajar bahasa Inggris. Seperti itu. Nanti jadi kalau pagi-pagi sebelum kita mulai kegiatannya, kita putar dulu, coba diputar dulu, bisa nggak? Nah, putar. Nah, misalnya Pepa hari ini membantu masak. Nah, jadi harus membantu mamanya masak. Nanti kalau udah selesai, nah kalau nggak ada PR ya putar lagi, ya kan? Putar lagi. Nah, membantu masak, ya atau apa ini? Mengerjakan PR, oke, gitu kan? Nah, sampai semuanya bisa dikerjain dalam satu hari itu. Oke? Nah, gimana menurut teman-teman? Berguna nggak? Bermanfaat nggak? Apa yang dibuat? Nah, Kak Karen berharap hari ini tugasnya bukan cuman supaya adik-adik ada kegiatan aja, tapi tiap minggu, tiap hari ada target atau papa mama punya tujuan tertentu supaya adik-adik belajar hal yang baru, seperti itu. Nah, kalau sudah berhasil kita bisa lihat, misalnya satu hari ini, oh sudah berhasil dikerjain semuanya, berarti adik-adik memang anak-anak yang mau mengerjakan dengan baik. Nah, terakhir Kak Karen udah selesai menjelaskannya, nanti Kak Karen akan munculkan nih. Nah, kalau misalnya perlu lagi tahap-tahapannya bisa dilihat kembali tadi cara-caranya. Nah, semoga hari ini kegiatan yang kita lakukan, kreativitasnya bermanfaat buat semua teman-teman di rumah. Minggu depan kita akan cari lagi kreativitas yang lebih seru supaya waktu-waktu kita di rumah lebih bermanfaat. Oke, itu aja dari Kak Karen, dari Pepa, dari Mario. Oke, sampai jumpa semuanya. Dadah. Ke situ, ke sini. Dadah. Nah, kan tadi udah selesai memuji Tuhan, menyembah Tuhan, juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan udah bikin kreativitas. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu kita akan doa sama-sama. Tapi kali ini ya doanya itu bukan Kak Karen doang yang mimpin. Ternyata ada dua teman kita yang keren-keren banget nih hari ini mau mimpin dalam doa. Nah, topik doanya apa ya? Kemudian siapa sih mereka? Kak Karen kasih ya mic-nya sama mereka. Yuk kita saksikan bersama-sama. Hai teman-teman, hari ini kita akan mendoakan 3 topik doa. Yang pertama untuk para tim medis, dokter maupun suster. Yang kedua adalah buat corona cepat berlalu. Yang ketiga itu yang kena corona supaya cepat sembuh. Yuk kita doa bersama. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesehatan, kekuatan. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk para tim medis Tuhan, suster maupun dokter. Kau berkati Tuhan supaya mereka Tuhan berhikmat Tuhan untuk menangani COVID-19 Tuhan, supaya mereka tidak terkena COVID-19 saat praktik Tuhan. Kau berkati juga Tuhan orang yang terkena corona Tuhan, supaya cepat sembuh, supaya bisa bertemu keluarganya Tuhan, dalam nama Yesus. Kau berkati juga corona Tuhan, supaya cepat selesai Tuhan, dan kami bisa beraktivitas seperti ke gereja untuk bisa bertemu keluarga Tuhan. Dan kami tidak lupa untuk menolak segala setan iblis dalam nama Yesus yang bukan berasal daripadamu, kami patahkan Tuhan, supaya corona ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur dengan sukacita. Haleluya, amin. Hai teman-teman, kita akan berdoa tiga topik doa. Yang pertama untuk anak-anak sekolah minggu supaya dilindungi Tuhan, sehat dan kuat. Yang kedua, kita berdoa untuk para orang tua yang terkena COVID supaya cepat berlalu dan pekerjaannya juga supaya tidak terhalang. Dan yang ketiga, kita akan mendoakan teman-teman kita juga sekolah minggu supaya dia mengerjakan PR-nya dengan sungguh-sungguh. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pada minggu hari ini Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan.
Kami mau berdoa Tuhan untuk anak sekolah minggu. Kau lindungi dia Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan untuk menghadapi ini Tuhan Yesus. Berkati juga para orang tua Tuhan yang terlibat dalam pekerjaannya COVID ini Tuhan Yesus, supaya COVID ini cepat berlalu Tuhan Yesus. Dan orang tua juga supaya panjang umur, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan kami juga mendoakan Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya dia membantu orang tuanya dalam pekerjaan rumahnya. Dan kami juga tidak lupa menolak roh jahat mengganggu di dalam nama Yesus, yang mengganggu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekian topik doa hari ini. Dadah teman-teman. Oke, jadi hari ini ibadahnya sudah selesai. Udah capek lah ya, udah buat aktivitas semuanya. Jangan lupa nanti kreativitasnya difoto dan ditunjukin ya sama kakak-kakak sekolah minggunya, dikirim ya. Supaya kita tahu bener gak sih adik-adik buat kreativitasnya bersama dengan papa mama. Oke, nah sekarang kita akan tutup acara kita dengan doa. Kak Karen berharap semua daripada kreativitas kita hari ini, puja penyembahan, membantu adik-adik untuk mempergunakan waktu yang ada. Kalau contohnya tadi berisi tentang aktivitas, mungkin nanti bisa diganti besok tentang ayat hafalan. Ya, mungkin besok lagi dia ganti lagi dengan hal-hal lain lagi yang lebih seru dan kreatif. Supaya hari-hari kita di rumah semakin berwarna. Asik. Yuk, sekarang kita akan tutup dalam doa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita ambil sikap berdoa, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan, Kak Karen bersama kakak-kakak sekolah minggu, bahkan ada Pepa dan juga ada Mario hari ini, boleh Tuhan melayani teman-teman semua dan melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan dan kegiatan-kegiatan kreativitas. Kalau hari ini Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah kami, kiranya Tuhan supaya ibadah hari ini berkenan di hadapan Tuhan dan adik-adik semuanya dapat mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya di rumah. Kalau sebentar kami akan selesaikan Tuhan, kiranya kegiatan ke depan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, berkati Papa dan Mama, semuanya kami dalam perlindungan Tuhan, sehat-sehat sampai kami berjumpa lagi nanti di ibadah selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Tidak lupa kami usirkan iblis setan yang membuat kami sakit, membuat kami tidak dapat menggunakan waktu dengan baik. Kami tolak Engkau di dalam nama Yesus, kami usirkan Engkau. Tapi kiranya kami beraktivitas mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus, amin. Dadah semuanya.